Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's me Wahyu Zain. Thank you guys so much for checking out this tutorial. In this section, you are going to learn reflexive pronouns. Hope you enjoy watching. Okay, to get started, let's have a quick review of what is called reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject of a sentence and its subject are the same person or thing. Reflexive pronoun adalah kata yang berakhiran self atau selves yang digunakan apabila subjek kalimat dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Jadi yang harus diingat, subjek kalimat dan objeknya harus merupakan orang atau benda yang sama. A reflexive pronoun is used when a person or a thing are performing an action on themselves. Reflexive pronoun digunakan apabila orang atau sesuatu, dalam hal ini sebagai subjek kalimat, melakukan perbuatan terhadap dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri. Misalnya begini, you make yourself cool. Kamu membuat dirimu nampak keren. Kemudian, a reflexive pronoun reflects back on the subject. Jadi, bahwa reflexive pronoun ini merefleksikan kembali subjek atau menjelaskan kembali tentang subjek. Baiklah, sekarang kita lihat reflexive pronouns. Di sini ada yang singulars, ada yang plurals. Yang singulars, I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Kemudian yang plurals, we, ourselves, you, yourselves, and they, themselves. Tadi di awal dijelaskan bahwa reflexive pronouns ini di dalam kalimat harus ada kesesuaian antara subjek dan objek. Nah, di sini terlihat I, myself. Jadi maksudnya kalau subjeknya adalah I, maka nanti dalam objeknya harus myself. Kalau subjeknya you, maka objeknya juga nanti harus yourself, dan seterusnya. Nah, di sini ada dua yang berbeda. Satu, you yang masuk ke dalam singulars, dan you yang masuk ke dalam plurals. You yang singular artinya kamu sendiri. Kalau yang plurals artinya kamu banyak atau kalian. Baiklah, things to learn. Hal-hal yang akan dipelajari di sini adalah reflexive pronoun as a direct object. Kemudian yang kedua, as an indirect object, as an intensive pronoun, dan yang keempat, reflexive pronoun with the preposition by. Let's move on. Baiklah, examples. As a direct object. The reflexive pronoun in each sentence is italicized and colored. Dalam hal ini yang termasuk reflexive pronoun dalam masing-masing kalimat dicetak miring dan yang diwarnai. Contoh ke-1, I teach myself to speak Arabic. Saya mengajari diri saya sendiri untuk berbicara bahasa Arab. Nah, di sini myself merupakan objek langsung dari kata teach. Begitu juga halnya dengan nomor 2. Ini kalimatnya sama. You teach yourself to speak Arabic. Jadi yourself merupakan objek langsung dari teach. Kemudian nomor 3, he introduces himself to his friend's parents. Dia memperkenalkan dirinya kepada orang tua temannya. Jadi himself di sini merupakan objek langsung dari kata kerja introduces. Kemudian nomor 4, she blames herself for the accident. Dia menyalahkan dirinya sendiri untuk kecelakaan itu. Atau dia menyalahkan dirinya sendiri karena kecelakaan itu.
Nah, herself di sini merupakan objek langsung dari kata blames. She blames herself. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian nomor 5, the cat is scratching itself. Kucing itu menggaruk dirinya sendiri. Jadi itself merupakan objek langsung dari kata kerja scratch. Kemudian nomor 6, they stare at themselves in the mirror. Mereka menatap diri mereka sendiri in the mirror, dalam cermin. Ya, selanjutnya examples reflexive pronoun as an indirect object, sebagai objek tak langsung. Contoh, I buy myself a new watch. Saya membelikan diri saya sebuah jam tangan baru. Dalam kalimat ini yang dibeli adalah jam tangan baru. Jadi objek dari kata buy, objek langsung dari kata buy adalah a new watch. Dan myself di sini merupakan objek tak langsung. Begitu juga hanya nomor 2. You buy yourself a book. Nah, jadi objek langsung dari kata buy, membeli ini adalah buku. Yourself di sini adalah objek tak langsung. Nomor 1 ini bisa ditulis dengan cara lain. Nah, ini I buy a new watch for myself. Jadi saya membeli jam tangan baru untuk diri saya. Kemudian yang nomor 2 bisa ditulis dengan cara seperti ini. You buy a book for yourself. Nomor 3, he pours a cup of coffee for himself. Nah, kalau kalimat ini jelas terlihat bahwa pours a cup of coffee, maka a cup of coffee adalah objek langsung dari kata menuangkan, pours. Sementara himself merupakan objek tak langsung. Begitu juga halnya nomor 4, she pours a cup of tea for herself. Jadi dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya. Nah, objek dari kata pours, menuangkan itu adalah a cup of tea. Maka herself di sini merupakan objek tak langsung. Kemudian nomor 5, we buy ourselves a cake. Nah, ini pola kalimatnya sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Di sini juga sama, yaitu yang menjadi objek langsungnya adalah a cake. Buy a cake, membeli kue. Ourselves di sini adalah objek tak langsung. Kemudian nomor 6, ini juga polanya sama dengan nomor 5, nomor 2, dan nomor 1. They buy themselves some apples. Jadi themselves di sini adalah objek tak langsung. Objek langsung dari kata buy adalah some apples. Baik, sekarang examples as an intensive pronoun. Biasanya in the sense of not someone else, memiliki makna bukan orang lain. Kita lihat contoh yang ke-1. I do the task of English myself. Saya mengerjakan sendiri tugas bahasa Inggris itu. Nah, kata sendiri ini menegaskan bahwa bukan oleh orang lain. Di sini dituliskan terjemahannya hanya untuk nomor 1 saja, selanjutnya dijelaskan secara lisan. Kita lihat nomor 2. You do the task of English yourself. Kamu mengerjakan sendiri tugas bahasa Inggris itu. Kemudian nomor 3, he tells the story himself. Dia menceritakan cerita itu sendiri, atau dia menceritakan sendiri cerita itu. Kemudian nomor 4, she writes the poem herself. Dia menulis sendiri puisi itu. Kemudian yang nomor 5, we draw the picture ourselves. Kami menggambar sendiri lukisan itu. Dan nomor 6, the cat eats the fish itself. Kucing itu memakan sendiri ikan itu. Nah, untuk intensive pronoun ini bisa dituliskan dengan cara yang lain, yaitu reflexive pronounnya. Dalam hal ini myself, yourself, himself, herself, ourself, itself.
dalam contoh-contoh ini bisa disimpan atau dituliskan langsung mengikuti subjeknya. Kita lihat contohnya. Jadi bisa dituliskan langsung. I myself do the task of English. Jadi langsung saya sendirilah yang mengerjakan tugas bahasa Inggris itu. Kemudian nomor 2, jadi langsung you yourself. Nomor 3, he himself tells the story to me. Nomor 4, she herself writes the poem. Nomor 5, we ourselves draw the picture. Nomor 6, the cat itself eats the fish. Jadi bisa langsung diletakkan atau ditulis mengikuti subjeknya. Ya, sekarang yang terakhir. Reflexive pronoun with preposition by. Reflexive pronoun yang mengikuti preposisi by. Ini biasanya in the sense of doing something without any help. Jadi melakukan sesuatu tanpa bantuan, tanpa dibantu, atau tanpa melibatkan orang lain. Alone, sendirian. Jadi reflexive pronoun ini meskipun sama tapi memiliki makna yang berbeda. Nomor 1. I do the homework by myself. Saya mengerjakan PR atau pekerjaan rumah sendiri. Maksudnya tanpa dibantu teman, tanpa dibantu orang lain. Nomor 2. He eats the grapes by himself. Dia memakan anggur-anggur itu sendiri. Misalnya dia lagi berempat. Nah, dia makan anggur itu sendiri, sementara yang lainnya tidak ikut makan. Kemudian nomor 3. They have lunch by themselves. Ini juga sama, mereka makan siang sendiri. Jadi hanya mereka sendiri yang makan siang, yang lainnya tidak ikut. Kemudian nomor 4. She walks home by herself. Dia berjalan pulang sendirian. Jadi tidak ditemani oleh temannya. Hope these examples were helpful in understanding reflexive pronouns. Semoga contoh-contoh yang diberikan bermanfaat dalam memahami reflexive pronouns. Okay, see you guys in the next tutorials. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.